kelas. Perkenalkan, nama saya Berkatasi dengan NIM 213030703196 dengan Prodi Ilmu Pemerintahan kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya. Pembuatan video ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Pemerintahan. Ini saya akan menjelaskan bentuk korupsi dan dampaknya dalam pemerintahan. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak percaya atas kemampuannya dan kemurnian dalam mencapai suatu tujuan. Secara ilmiah, korupsi adalah tindakan yang dilakukan individu baik pejabat, publik maupun non-publik yang mencerminkan perilaku tidak pantas melawan hukum dan memperkaya dirinya sendiri. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang secara tidak langsung dan secara langsung berdampak pada ranah publik masyarakat. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap peradaban manusia dalam masyarakat yang terdampak secara umum. Pengertian korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi dan melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai, sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat. Mereka diartikan juga sebagai penyalahgunaan uang negara baik perusahaan atau lainnya untuk kepentingan diri maupun orang lain. Bentuk-bentuk korupsi dalam pemerintahan. Yang pertama, kerugian keuangan negara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Yang kedua, suap menyuap. Memberi atau menjanjikan suatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggara negara, hakim atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuai atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Tindakan dengan disengaja menyelapkan uang atau surat berharga atau melakukan permasalahan buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Yang keempat, pemerasan. Pegawai negeri atau penyalahgunaan negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan suatu pembayaran atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang dilakukan sengaja untuk kepentingan pribadi yang tidak membahayakan orang lain, misalnya pemborong pada waktu membuat penggunaan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Yang ketujuh, gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Dampak dari bahaya korupsi. Korupsi secara langsung dan tidak langsung memiliki konsekuensi yang harus ditanggung. Sayangnya, konsekuensi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pihak yang melakukan tindakan korupsi tersebut, melainkan kepada masyarakat luas. Dampak dari korupsi juga dapat dirasakan dalam berbagai sektor, sepertinya masyarakat yang individu, generasi muda, ekonomi, dan sosial dan politik. Dampak bahaya korupsi terhadap masyarakat dan individu. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah menjalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadi masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri. Penyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan, dan lain. Korupsi juga membahayakan terhadap standar moral dan intelektual masyarakat etika. Bentuk korupsi dan dampak dalam pemerintahan. Secara umum, pengertian korupsi ialah suatu bentuk tindakan berupa persengkolan maupun permufakatan yang dilakukan secara rahasia
dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tujuan dilakukan persekongkolan tersebut ialah untuk melakukan perbuatan yang tidak baik serta demi mendapatkan keuntungan tertentu. Sementara itu, pendapat dia mengungkapkan bahwa pengertian kolusi ialah suatu bentuk kerja sama yang bersifat ilegal maupun konspirasi rahasia yang memiliki tujuan untuk menipu maupun memperdaya orang lain. Umumnya, tindakan kolusi ini akan serta dengan tindakan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah maupun pihak-pihak tertentu demi mendapatkan keuntungan. Apabila disimpulkan, maka pengertian kolusi ialah sikap serta tindakan yang tidak jujur dan melanggar hukum dengan cara kesepakatan rahasia disertai pemberian fasilitas maupun uang dalam jumlah tertentu sebagai bentuk pelicin guna kepentingan individu maupun kelompok. Nepotisme dan dampaknya dalam pemerintahan. Yang pertama, pengertian nepotisme. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Nepotisme berasal dari kata Latin yaitu nepo, yang berarti keponakan atau kerabat. Dalam artian lebih memilih mengedepankan saudara atau teman akrab berdasarkan hubungan bukan berdasarkan kemampuannya. Nepotisme menurut KBBI adalah suatu perilaku yang menunjukkan kesukaan yang berlebihan kepada teman atau kerabat dekat. Nepotisme merupakan suatu kegiatan seorang dalam memanfaatkan kedudukan ataupun posisi untuk memprioritaskan teman atau keluarganya di atas kepentingan umum. Hal ini dilakukan atas dasar hubungan kedekatan, hubungan keluarga saja. Dasar nepotisme bisa juga diartikan sebagai tindakan dalam memilih kerabat atau keluarga sendiri untuk memegang pemerintahan. Biasanya dilakukan oleh para pejabat atau pemegang kekuasaan pemerintahan lokal sampai nasional, pemimpin perusahaan negara, serta tokoh politik. Mereka mendapatkan para anggota atau kaum keluarganya mempertimbangkan kapasitas dan kualitasnya. Bentuk-bentuk nepotisme dalam pemerintahan. Contoh bentuk nepotisme itu sebagai berikut. Dalam pemerintahan desa, contohnya kepala desa mempunyai peluang untuk memasukkan keluarga atau kerabat untuk ikut menjabat. Gubernur memilih anggota keluarganya sebagai kepala desa, meskipun ada orang lain yang lebih berprestasi maupun atau berhak. Pejabat pemerintah memenangkan tender proyek pemerintahan kepada perusahaan tertentu bukan karena perusahaan tersebut menang tender, tetapi karena adanya hubungan keluarga atau kerabat dekat. Seorang manajer perusahaan menaikkan gaji atau memberikan jabatan penting kepada seorang bukan karena prestasi atau kemampuannya, tetapi karena adanya hubungan keluarga atau kedekatan. Dampak bahaya dari nepotisme. Tindakan nepotisme terjadi secara terus-menerus bahkan dianggap wajar, tentu akan menimbulkan beberapa dampak buruk bagi banyak pihak, sebab tindakan nepotisme merupakan tindakan yang melanggar hukum. Dampak bahaya dari nepotisme adalah timbulnya diskriminasi dalam upaya mendapatkan kesempatan pengembangan diri atau karir seseorang, kurangnya kemampuan aparatur pemerintah, terbuangnya keahlian, menguntungkan bagi pihak tertentu dan merugikan bagi hak pihak yang lain, bahkan banyak orang. Tindakan kolusi dan nepotisme merupakan tindakan yang secara tidak langsung dan secara langsung berdampak pada ranah publik masyarakat. Dampak tersebut dapat dirasakan dalam jangka yang panjang maupun jangka pendek terhadap peradaban manusia dalam masyarakat yang terdampak. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi dan melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum. Korupsi ialah suatu bentuk tindakan berupa persekongkolan pemufakatan yang dilakukan secara rahasia dan dilakukan oleh dua orang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu ancaman yang paling besar di Indonesia karena dapat mengganggu kehidupan bangsa dan negara, dapat mengganggu kestabilitas keamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tindakan korupsi, kolusi, nepotisme merupakan penggangguan serius yang dihadapi oleh bangsa dan karena tindakan tersebut dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia.